haleluya. Tidak ada Tuhan dan Allah di bumi bahkan di surga yang dapat disetarakan denganmu, Yesus Kristus Tuhan. Selama pemberitaan firman-Mu kami sangat yakin, yang sakit dijamah dan disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang ada di dalam masyarakat diberikan jalan keluar yang terbaik, karena Engkau selalu yang terbaik. Engkau tidak pernah sekali lagi berubah, kemarin, hari ini, sampai Engkau datang kali yang kedua. Oh haleluya. Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sembunyikan hamba di balik kuasa kebangkitan kemuliaan. Biarlah kemuliaan-Mu Yesus Kau beracara lewat Roh Kudus-Mu Bapa. Hikmat Kristus, nikmat Kristus, iman Kristus, pikiran Kristus dan wibawa Kristus, otoritas seluruhnya berkuasa. Amin. Segala roh ngantuk, roh kritik, segala bentuk roh asing yang datangnya bukan dari kami, sehati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari pergi, bebaskan dari ruangan ini, khususnya jiwa pikiran kami. Kami tetap mau fokus. Berikan telinga seorang murid, hati seorang hamba. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih. Tetap ada sukacita ya. Amin. Kita akan baca kebenaran firman. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Gembala dan Ibu Gembala Pak Moses yang sudah memberikan kesempatan waktu dan kepada saya. Luar biasa. Kan pepatah dunia bilang jauh di mata, dekat di hati. Tapi kita nggak mau jauh. Oleh sekarang kita harus selalu bersekutu. Ya, hanya sejauh doa. Tapi seringkali kumpul komunitas. Ibrani 10 ayat 25, janganlah jauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Oh, itu sangat penting. Dunia boleh bilang semakin hari semakin jahat, tapi kita punya Bapa yang besar. Ya, Iblis sudah kita injak. Iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Kita cuma duduk manis. Amin. Yesus sudah berperang bagi kita. Dia janjikan kepada kita lebih daripada makanya siap diberkati sekali lagi. Amin. Saya sambut untuk berdiri. Kita baca Injil Lukas pasal yang ke-19. Ada yang tahu ini? Haleluya. Dapat poin. Tenang aja. Saya sangat bersyukur malam ini Roh Kudus pimpin saya untuk sampaikan ini. Sakyus itu bukan abal-abal. Yuk sama-sama nanti kita akan bergantian. Injil Lukas. Injil artinya kabar baik. Amin. Penulisnya Lukas, Dokter Lukas, Tabib Lukas. Dan dia juga yang tulis Kisah Para Rasul. Bapak Ibu Saudara, benar-benar firman ini benar-benar buku sangat spektakuler. Saya mulai ayat pertama, lanjut ayat kedua dan seterusnya. Sakyus, Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. 2. Dia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka dia lalu banyak pohon ara untuk melihat Yesus yang akan datang. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungguh-sungguh katanya, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi dia sendiri berkata kepada Tuhan, setengah dari diriku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kiranya ada sesuatu yang berat dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapak, yang berbahagia. Sekali lagi, yang diberkati berbahagia ialah dia atau mereka yang
Mendengarkan firman. Amin. Mendengar dan mendengarkan beda. Mendengar itu sekilas. Tapi kalau mendengarkan, Dari awal. wow, ada niat. Bukan cuma mendengar, merenungkan, memeliharanya, menyimpannya dalam hati. Wow, bukan cuma sampai dalam hati. Merenungkan saja sudah diberkati. Sekali lagi, seperti pohon yang ditanam di peri aliran air, yang merenungkan kesukaannya Taurat Tuhan siang dan malam. Bukan cuma siang, bukan cuma malam, siang dan malam. Waduh, itu baru merenungkan aja udah. Apalagi menjadi pelaku kebenaran firman. Kalau ini firman nggak berhasil, saya bakar nih. Ini ada hamba Tuhan terlalu ekstrim, diinjek tuh, jadi bahan omongan, nggak pakai hikmat. Kalau saya kan cuma ngomong, nggak melakukan, bakar. Makanya hati-hati itu saya rekam tuh. Jadi jangan terlalu Ini tentang Sakeus. Sakeus artinya tulus. Sama seperti Yunus, merpati, tulus. Ya, kita semua harus tulus ya. Jangan bulus akal. Tulus apa sih? Pak Barita, tulus apa sih tulus? Tulus bersih. Jadi nggak ada bela-bela nolong orang. Iya, nggak ada pikiran gue mau dibales, apalagi mau diperhatikan, MPO mencari, enggak. Yesus tulus. Sekali lagi, Yesus itu teladan kita. Tuh. Makanya malam ini benar-benar maaf ya. Sebentar lagi minggu depan Imlek ya. Ampau ya. Itu biasa, itu kecil. Dah. Ya Bi, siap? Dapat ampau pasti Bi. Tenang aja, ini ada kaitan. Nah. Sakeus ini kepala pemungut, kepala pajak, dan badannya pendek. Sekali lagi ya, maaf ya, saya juga pendek. Orang Jepang juga pendek. Kita sedang belajar. Kenapa orang Jepang lebih pintar daripada orang Amerika, Eropa? Ini lelucon. Karena peredaran darahnya cepat. Kalau tinggi, peredaran darahnya masuk akal juga, bener kan? Makanya nanti kan disinggungkan Sakeus sampai naik. Itu memang secara alami berkatnya di situ. Tapi pelajarannya, sekali lagi saya kutip, orang kaya aja cari Yesus, bukan ses. Beda Yesus dengan ses. Malam. Kalau ses malam. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Itu Yeriko ada di bawah atau di atas Yerusalem? Yeriko di bawah, Yerusalem di atas. Bukit Zaitun di atasnya lagi. Ini sekedar masukan aja. Yesus masuk kota Yeriko, melintasi. Ada jadwal gak, agenda untuk memasuki kota Yeriko? Itu big boss loh, yang raja di atas segala raja loh. Kalau seorang pemimpin kan minimal kan punya rencana, betul kan? Jadwal kan? Petrus lo bikin rencana lo. Gue mau pergi nih. Tapi di sini firmannya apa? Yesus masuk dan melintasi kota. Nggak ada rencana. Kenapa nggak ada rencana? Pernah nggak berpikir kenapa Yesus masuk nggak ada rencana? Ya suka-suka dia lah. Saya percaya Yesus tahu akan jumpa dengan Sakeus. Dia maha tahu, yang setuju? Amin. Satu, kita punya tokoh yang luar biasa. Gak perlu jadi penasehat. Sekali Yesus tetap Yesus. Dia punya kehendak. Ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Sekali lagi, orang kaya cari Yesus. Pada akhirnya, endingnya, itu kepala pemungut cukai nggak bercanda, duit bahasa itu. Berapa banyak yang ditangkap gara-gara pajak? Gaius. Nah itulah yang Mario.
Ini nggak bercanda, ini duit kenceng ini. Terus yang cukai selain Sakeus, Matius. Injil Matius itu ditulis oleh Matius atau Lewi, anak Alfeus. Cukai masih ada sampai saat ini. Ia berusaha serius untuk melihat siapakah Yesus itu. Ini nama Yesus sudah kedengeran oleh Sakeus. Dia kepala loh. Matius aja, anak buahnya aja udah hebat. Langsung ikut aku, langsung tinggalkan. Sakeus harus berusaha. Kalau mau lihat muka dengan Yesus. Matius nggak perlu capek-capek, Yesus yang datang. Kalau mau baca di Injil, wah itu luar biasa. Dua-duanya luar biasa. Karena Yesus datang bukan orang sehat. Yang butuh dokter adalah orang sakit. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oh, saya dulu terhilang tuh, tanya tuh ibu yang itu. Dulu saya tuh buadelnya, gitu aja ilmu balik. Nah, kalau bukan karena Yesus, bukan karena rumah orang tua saya jadikan gereja, saya lahir Kristen, sekolah Kristen, saya nggak pusing itu, mengandalkan kekuatan sendiri. Ini Sakeus bener, teladan untuk saya. Orang kaya aja cari Yesus, belum miskin dan penyakitan. Nggak mau cari Yesus, waduh terlalu. Amin. Siapa Yesus itu? Mesias, anak Bapa yang Maha Tinggi, juru selamat satu-satunya. Semua predikat ada pada dia. Penyembuh ada, dokter di atas segala dokter, raja di atas segala raja, nabi di atas segala nabi, guru di atas, wah pokoknya semuanya deh. Udah kasih contoh teladan. Kita udah dengar banyak kan? Ini ada ilustrasi. Ada sumpit ajaib. Mau makan, cek, diketok meja udah ada makanan. Wah enak kan? Waktu ditanya, kamu mau sumpit ajaib atau mau orangnya? Saya mau sumpitnya. Salah. Jangan sumpitnya. Orangnya. Jangan cari berkatnya, tapi pemberi berkatnya. Sebenarnya aneh. Iya dong. Siapa Yesus itu? Siapa kan? Cari Yesus. Yesus pernah berdosa gak? Pernah menyangkal gak? Pernah mengecewakan kita gak? Jujur. Seringkali kita mintanya gak tepat. Walaupun ada ayat, mintalah maka akan diberikan. Cari hati yang menyenangkan hati Yesus. Seperti Bartimeus waktu ditanya, apa yang kamu mau? Aku dapat berikan bagimu, Bartimeus. Yesus mengutip ayat dari Daud. Daud waktu ditanya oleh orang-orang ini, Gibeon, yang waktu zaman Saul, ya, paham? Yang waktu zaman dia mau dibasmi itu, akhirnya apa? Belaga kan? Belaga jadi orang miskin, kakinya, sendalnya remah-remah. Ternyata apa? Yosua bilang, wah kamu gak bohong, zaman bukan Saul, Yosua. Kamu bohongin kami. Ya Yosua salahnya dia nggak minta, tanya kepada Roh Kudus, main langsung ikat perjanjian. Ternyata kamu ada sekitar ini, nggak dibasmi karena udah ikat perjanjian hanya untuk tukang rodi, nimba. Itu peristiwa Gibeon. Sampai ke Saul dibasmi itu, nggak boleh itu. Nah sampai Daud didatengin oleh mereka, Daud, tolong dong, ini zaman Saul gini. Daud bilang, oke, kamu minta apa? Aku bisa berikan bagimu. Bayangkan coba, Yesus anak Daud, bukan Yesus anak Cecep. Yesus anak Cecep kita nggak mungkin ada. Ngerti ya? Coba. Jangan minta berkat, minta hati yang boleh menyenangkan hati. Kalau kita udah menyenangkan hati Yesus, lo nggak usah minta. Ambarita kan punya anak. Kalau sepatunya mulut buaya, perlu gak itu anak minta kalau dia menyenangkan hati bapaknya? Jujur. Apa saja dibelikan, apalagi kebutuhan pokok. Burung di udara aja yang tidak menabur dipelihara oleh bapak. Bunga bakung yang
Salomo dengan pakaian yang luar biasa indah tidak dapat mengalahkan bunga bakung. Lihat, produksi langsung dari atas. Siapa Yesus itu? Segalanya dia punya. Dia owner, pemilik. Lo mau lawan? Dari sini aja kita udah dapat berkat. Amin. Amin. Nggak salah. Sakius nggak salah. Otak normal dengar Yesus udah pasti tergerak. Anak buahnya aja Matius udah mengikuti Yesus. Masa gua pemimpin nggak ada rasa penasaran? Lanjut ayatnya. Ya, sekali Yesus tetap. Nah, ini baru begini aja udah luar biasa. Badan pendek fisik nggak jadi masalah. Yang penting niat. Karena Yesus itu bukan sedikit, berbondong-bondong orang cari dia. Kalau mau baca, merinding saya pagi-pagi saja. Wow, udah digedar-gedor. Sampai makan aja lupa. Betul kata firman. 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Kalau bukan karena Yesus mengasihi kita, wah, makanan itu soal kecil. Amin. Makanan itu soal ngomong. Makanan soal kecil. Makanan soal kecil. Karena kita punya Yesus yang besar. Amin. Haleluya. Ia pun berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Berlari yang sebelumnya berusaha sungguh-sungguh terus lari. Bayangkan naik pohon ara. Pohon ara itu artinya sombong. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ia menutupi dengan daun pohon ara. Artinya sombongan. Jangan sombong ya, somse ya. Jangan kayak Tante Lucy, somse. Harus ada kerendahan hati. Kata Hagai. Kesetiaan, kasih setia, keadilan, kerendahan hati. Kalau lo mau hidup enak, yang setuju katakan amin. Lo nggak punya keadilan, nggak ada kasih setia, nggak ada kerendahan hati, nggak usah hidup lo. Kita kan butuh adil. Firman ini kan keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati. Dibuktikan oleh Sakius. Manjat pejabat pajak naik pohon. Gengsi gue turunin. Gue lebih baik lihat Yesus. Masih normal gak Pak Ambarita? Sakius naik pohon. Normal. Yang butuh Sakius bukan Yesus. Kalau kita butuh Yesus, butuh seseorang, kita yang datang dong. Benar gak Pak? Benar gak? Masa gue yang butuh Pak Gembala mesti tahu diri lu. Jabatan gak ada apa-apa. Yes. Amin. Amin. Ini belum nih, Sakius belum. Ini saya paham nih, Sakius udah pertengahan ini. Hatinya udah menggebu-gebu ini. Wah, dia mau lihat Yesus. Sesulit apapun, kalau ada dia pasti ada jalan. There is a will, there is a way. Di mana ada keinginan, di mana ada keinginan, kehendak, di situ ada jalan, ada niat. Amin. Amin. Iya dong. Burung aja dia punya sayap. Apa gue mesti kasih tuh jagung ke mulutnya? Kan nggak mungkin, dia harus gunakan sayapnya, dia terbang. Benar. Makanya jangan jadi anak manja. There is a will, there is a way. Dunia aja bisa ngomong, kita kan lebih hebat dari anak-anak dunia. Kan firman bilang ada perbedaan antara yang mengasihi Bapa dengan orang yang tidak mengasihi. Itu ada 2 kali disinggung di zaman Musa dan di akhir perjanjian lama. Waduh, udah diingetin dah, luar biasa dah. Ini perjanjian baru. Sekali lagi ara artinya kesom. Barang siapa merendahkan hati, dia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan, awal daripada kehancuran. Tunggu tanggal mainnya. Udah banyak contohnya. Isabel, Nebukadnezar, Saul, walaupun secara halus. Mau lawan lu. Kapan malaikat? Jenazahnya dimakan cacing, masih untung loh. Cacing masih doyan loh. Cacing gak doyan. Gampang lah dikremasi sekarang. Dikremasi. Ya itu alternatif jalan yang lain dah. There is a will, there is a way.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, langsung dia lihat Sakeus naik. Sampai dia dongak begini. Bayangkan doa, pemimpin dunia sampai dongak begini. Lu kalau nggak mau turun, nggak bertobat, terlalu. Sakeus turun, Pak. Ya, dipanggil lagi. Langsung numpang. Waduh. Oh, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Seorang pemimpin. Yesus itu bukan cuma di depan, di tengah, di belakang. Dia jadi teladan. Tuturi handa yani ing raso so tulodo ing mangyo bangun karso tuturi. Yesus itu bukan cuma big boss, dia leader. Apa bedanya bos dengan leader? Pak Barita. Bos itu cuma duduk manis, tunjuk duit. Gue nggak mau pusing. Lu banyak alasan, yang penting store ke gue. Tapi kalau leader, kebutuhan setiap anak buahnya khususnya. Wow, yes. Kalau saya ada di pihak Sakeus, wow, bangga banget. Yang berbahagia mereka percaya walaupun tidak melihat. Jangan merasa, oh tuh, gue nggak ngelihat langsung Yesus, nggak pusing. Yang berbahagia percaya walaupun tidak melihat. Udah belum? Ngantuk? Tutup ya? Tutup atau lanjut? Lanjut. Oke, saya ada diberkati karena ini akan ada hubungannya. Lanjut. Minggu kemarin Roh Kudus bawa saya, kemuliaan Bapa sudah ada di sini. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Marilah kita ke rumah Bapa. Ini ada kemuliaan. Sekarang lanjut lagi lihat firman-Nya. Kayaknya andalkan Roh. Ini ada hubungannya dengan Cian. Wah, kalau udah dengar Cian udah wah, bukan cuma kesehatan doang. Bukan cuma keselamatan, kenyamanan, Cian akan diberikan. Mulai detik ini, ke depannya GJKI sudah di tangan Bapak. Yang setuju? Amin. Amin. Haleluya. Berkata kepada Sakeus, segeralah turun. Sebab today, saat ini, hari ini, aku tidak mau, suka atau tidak suka, lu seneng gak seneng, siap gak siap, gua harus wajib numpang. Siapakah aku? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Hari malam ini aku mau numpang rumahmu. Yes. Ada tempat? Ada. Jangan taruh Yesus di bagasi. Ini ada kesaksian di Amerika, ibunya bilang berdoa sebelum pergi dengan kawan-kawanmu. Gue nggak butuh Yesus, lo nggak bisa di dalam mobil, lo di bagasi aja. Kurang ajar nggak tuh cewek? Benar, kecelakaan tuh mobil guling-guling, semuanya meninggal. Yang nggak penyok apa? Bagasi, karena ada Yesus. Lo jangan main-main lo, ngomong sembarangan lo. Baru ABG lo, anak baru gede kemarin. Jangan mentang-mentang Amerika lo, Amerini. Jangan, lo belum tahu siapa Yesus. Enak aja lo. Hah? Masih bersyukur lo masih bisa hidup. Meninggal lo semua tuh. Jangan bercanda lo. Yang ngedek stand up comedy aja tuh cewek di Amerika. Ibu Gembala lihat gak? Yang ngeledek Yesus. Ada itu, coba ketik YouTube. Dia ngeledek Yesus. Tewas lo. Pamong saya lihat. Jangan bercanda lo. Hah? Semua nggak tahu saya masih ngomong. Nggak pernah ada. Masa? Mereka juga. Ya, bahasa Inggrisnya must dengan should. Must itu mau nggak mau, I must stay to your home. Mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi kalau should, I should stay to your home. Seharusnya ada lebih rendah. Kalau must itu have to nomor 2. Must itu mau nggak mau, suka nggak suka, wajib loh. Stay at your home. Kalau I have to
Nah itu masih agak lemah. I should, nah itu lebih lemah lagi. Itu sekedar pengetahuan biasa aja. Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Today, tadi sebelumnya dibilang, hari ini, it's now or never. It's now or never. Saat ini, hari ini, atau tidak sama sekali. Ambil keputusan. Ini 2 kali loh disinggung loh. Terakhir dia bilang, hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Karena Sakeus juga keturunan. 2 kali loh. 2 kali artinya penting nggak? Yesus pegang firman-Nya. Amin. Walaupun dia nggak hadir di sini, Yesus tuh pegang firman-Nya. Segini banyak firman-Nya, masa dia lupa? Nggak mungkin. Kita boleh lupa, Yesus nggak pernah lupa. Bilang, Yesus nggak pernah lupa. Yesus nggak pernah gagal. Yesus nggak pernah mengecewakan kita. Amin. Haleluya. Menerimanya dengan sukacita, wajar, sukacita. Big Boss yang ngomong, ucuk dicita, ulang tiba. Itu perasaan Sakeus. Kalau Pak Ambarita kalau dipanggil Yesus itu turun seperti itu gimana? Jujur, perasaannya gimana? Ya, senang lah. Waduh. Kan dulu kan sebenarnya sejauh. Andai kata Paulus ada di sini, andai kata dia nggak usah khotbah seperti saya, andai kata dia duduk aja senang nggak? Andai kata Yesus hadir di sini, senang nggak? Apalagi kalau Yesus yang ngomong. Waduh. Wow, Big Boss yang ngomong, Big Boss yang panggil. Ya, siap Sakeus dapat berkat. Amin. Amin. Melihat hal itu semua orang mulai bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Masa bodoh. Kafilah berlalu, sekalipun anjing menggonggong, nggak pusing. Sekali Yesus tetap Yesus, fokus. Kayak kacamata kuda tuh, nggak usah lihat ke kiri, fokus saja. Wow. Peta, kompas, firman mau kelihatan kakiku, terang bagi jalanku. Mau mereka bilang, ini sebodoh, jangan bersungut su. Itu ngomong loh. Mulai saat ini ya, saya juga udah melatih diri saya. Jangan dalam hati juga jangan. Bosan ngiring Yesus, begini-begini aja, walaupun dalam hati jangan. Bersyukur. Saya nggak pernah mengeluh. Kecil kalau cuma motor, semudah membalikan telapak tangan. Tapi emosi juga kan? Apa? Ada emosinya juga kan? Enggak. Kesel. Latih. Saya berpikir gini. Cara manusia. Siapa tahu nih mau diganti yang baru. Benar. Nah, gitu dong. Masalah di stud, masalah di apa, masa bodoh. Yang penting ada jalan keluar. There is a will. There is a way. Itu benar nggak? Amin. Iya. Badan sehat walaupun malam. Jam 12 saya baru nungguin itu staff si Aji. Om, sebentar om ya, tunggu saya beres-beres. Bener loh. Dia awalnya nggak bisa stud. Bisa loh. Sampai saya bantu, sampai dorong, sampai di Megaria. Kan lewatin turunan terowongan. Wah itu kan gak gampang itu. Turunnya bagus, naiknya. Aji bisa kan naiknya? Bisa loh. Yang masih di Megaria belum jauh, belum Pramuka kan ada lagi tuh. Hujan lagi kan pas melewati Pramuka. Memang indah pada waktu. Percaya sama saya, percaya kalau belum dengar langsung, belum ngalamin langsung, seolah-olah nih Alkitab. Terus motor gimana? Motor besar, motor baru gimana? Motor baru luar biasa. Udah. Lu dipakai tuh ada. Indah pada waktunya. Bayarkan kan? Iya cicil. Enak aja. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Amin. Amin. Tenang aja. Gak lama lagi mobil. Motor aja dikasih. Nyawanya Yesus aja udah diberikan, masa cuma duit dia nggak bisa. Amin. Logika dong, pakai dong. Berpikiran besar. Iya, jangan mencobai dia.
Berpikir tuh jangan tanggung-tanggung, berpikir besar, jangan berpikir kecil, berpikir pendek, berpikir panjang. Big thinking, big fight, iman yang besar. Memang ada iman yang kecil sebesar, jangan ikut Yesus itu jangan tanggung-tanggung, rugi lu. Sekalipun ada ayat iman sebesar big, itu cuma istilah kata pemanis. Lu kalau punya iman sebesar biji sesawi, lu katakan kepada gunung penderitaan, gunung masalah, gunung apapun, gunung sari, gunung salam, lewat. Yang ngomong Yesus, bukan Kata Yesus, besar imanmu. Besar imanmu, sekali lagi. Ibu, besar imanmu, imanmu menyelamatkan. Selalu Yesus ngomong begitu. Ingat perempuan pendarahan 12 tahun, ya bahasanya Pak Moses. Kalau perhatikan firman-Nya. Siapa nih yang jama jubah gua? Murid-muridnya bilang, guru aneh lu, udah tahu orang banyak. Dia gua kagak tahu. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena keluar. Dia mau katakan kepada dunia. Secara manusia kan penasaran, siapa ini? Nah, perempuan pendarahan secara emosi, secara naluri, secara alami, ya takutlah. Gue yang ini nih. Tapi saya percaya perempuan pendarahan 12 tahun dia punya pikiran kamsya, ingat balas jasa. Imannya si perempuan. Imannya yang membuat dia jujur sama Yesus. Asalku ada ngomongan duluan, asalku jamah saja ujung jubai, aku sembuh. Nggak ada yang ngajarin. Yang membuat berasa imannya. Iman, karena dia udah dengar, dia Yesus itu hebat. Dan ada sekarang. Walaupun banyak rintangan, gue gak cuek, walaupun bau, gue mau sembuh. Gue yang butuh Yesus. Dan Yesus memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Masuk. Jangan udah Yesus udah susah-susah loh. Ada pengecualian, ada beberapa yang harus dipanggil. Anak kepala Yarius, rumah ibadat, udah meninggal. Bahkan udah mati. Semua anak buahnya jangan lagi menyusahkan guru. Yesus bilang tenang, jangan takut. Anakmu tidak mati tapi hidup. Diketawain masa bodoh. Kita punya pemimpin yang hebat loh. Bukan cuma anget-anget teh ayam kasarnya. Iya dong. Bayangkan itu Yesus tidak berubah kemarin hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Wah, pemimpin mana lo yang bisa ingat siapa kita? Luar biasa gak? Ini berkatnya di depan sebentar luar biasa ini. Ini saja saya udah. Sebenarnya saya pengen stop ini. Oke, dikit lagi. Jangan bersungut-sungut ya. Jangan seperti bangsa Israel di padang gurun. Bersungut-sungut tuh artinya gini. Lu tuh ngelecehin Yesus tuh. Yesus, lu gak usah ikut campur rumah tangga gue deh. Lu gak becus. Hati-hati lu. Jangan ngomong, walaupun gak ngomong tapi dengan dalam hati bersungut-sungut aja. Lu seolah-olah melecehkan Yesus lu. Lu gak becus Yesus, anak tukang kayu lu. Lu gak ngerti lu masalah teknik, masalah pas pajakan. Ya, jangan bercanda lo sama Yesus lu. Lu belum lahir dia udah pencipta langit dan bumi. Amin. 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 Ya. Ayat 8. Namun Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada yang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini masalah duit sensitif. Zakius dia sadar, gue orang berdosa, gue sering makan banyak. Ya maaf nih, nggak ada orang Batak ya. Udah saya Pak. Ini bukan orang Medan. Oh iya benar. Belum tahu. Tiga orang Bugis. Enggak tadi sebutnya Om Bugis. Jujur ya, apalagi mau lebaran kan, pinggir jalan kan, tukar uang kan. Ada Om, saya kan ngisi antar. Om, saya mau tanya Om, ini dosa gak Om? Saya cuma ambil keuntungan dari bunga. Saya bilang, janganlah.
kerja aja. Ini Sakyus, orang kaya. Dia tahu dia orang berdosa. Duitnya lebih gede daripada lu. Tapi kan dia nuker uang. Bener, tukar. Apa bedanya sama Sakyus? Banyak yang berani loh. Udah deh, gue tinggalin deh. Kalau ngambil secara wajar ya nggak goda, terus kadang-kadang kan kelebihan 20%. Nah itu dia. Kan nuker Mau sama mau. kan dibutuh nuker. sepakat. Bener sih, pas eventnya. Tapi kan pada umumnya manusia pada mau menjelang hari-hari raya kan makan nggak nanya aja diketok. Lebaran, ponakan saya. Nah itu dia. Kalau nuker uang itu kan sah. Itu kan mau menyambut hari raya. Yang menukar uang di bait suci itu tidak boleh karena dia nuker uangnya. Jadi Cara nggak bener. Ya itu salah di satu. peribadatan tuker mau membuat Bohong, iya. beli kambing nggak boleh pakai uang Roma, Ah. kita pakai uang bait suci. Nah Bisa yang jadi. menukarnya itu para imam-imam juga keluarganya itu nggak boleh. Itu tidak Urusan peribadatan. akal-akalan. Nah, kalau tuker uang di pinggir jalan boleh, Ya sudah. boleh bilangin. Tapi saya jujur saya nggak pernah tuker. Saya nggak pernah. Saya bilang, Dede tukerin si Rela. Saya langsung di bank. Ini tukerin ini uang receh. Nah itu cuma Kadang bang nggak ada. jumlah kecil loh. Ini kan jumlah besar. Iya. Oke ya lanjut ya. Potong 10.000 sih, gitu. Iya. Kadang orang ke bank itu malas. Ya. Ah, Kan itu nolong. Betul. Oke lah itu. Lihat, Sakyus ngomong gini, Tuhan, udah kata Tuhan itu udah pasti menghargai. Setengah dari milikku Kubagi akan kubagikan kepada yang orang miskin. miskin. Itu awal cikal bakal yang bertobat sungguh-sungguh. Dia paham Yesus itu lebih daripada segalanya. Gue dulu jahat, udahlah. Yesus pasti akan memperhitungkan. Wow. Sakyus juga pernah mendengar Yesus sering diundang makan orang-orang berdosa. Waduh luar biasa ini. Gak mungkin Sakyus tiba-tiba mau bertindak begitu kalau dia nggak dengar langsung. Betul, betul Pak Moses, betul. Pasti minimal dia dengar. Yang tadi kan saya singgung Matius, mungkin dari Matius kasih laporan. Anak buah gue sekarang jadi murid Yesus. Atau Yesus tuh bener, nggak ada yang rusak. Wah, sekarang berhadapan sama gue. Pikiran Sakyus tuh luar biasa. Setengah dari milikku kan kubagikan kepada yang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas, kuganti 4 kali lipat. 4 kali lipat. Si, kalau bahasa Mandarinnya si itu sial. Tapi Sakyus gue nggak mau tahu lu mau bilang gue sial. Sial. Sekali lagi uang itu sensitif. Jangan lip service enak di lidah. Hati-hati. Jalan ke surga sempit. Jalan duniawi lebar. Alangkah sukarnya orang kaya masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang. Bukan cuma nggak bisa. Alangkah sukarnya. Bisa sih bisa orang kaya masuk surga. Tapi sukar. Sulit. Sebab duitnya banyak. Anak muda kan udah sedih. Udah kasih contoh. Nggak gampang. Berkorban itu sakit. Sunat hati. Nggak gampang. Saya diuji ntar nih. Lo berani gak? Lo udah ngomong ntar diuji. Kalau ada yang miskin yang perlu ditolong. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh. Lo beri dengan tulus, pasti diberkati. Nggak mungkin nggak. Benar? Pasti diberkati. Dapat uang tip, dapat tupuk cepat. Tapi memberkati ya Memang wajar. artinya tidak lalu berpikir kalau aku memberi pasti nanti aku diberkati, nggak gitu juga. Jangan juga begitu. Boleh. Hukum tabur tuai juga ada hukum dunia. Aku lah diberkati maka aku balas. Jadi saluran berkat. Iya. Jadi keset gimana? Kan dibilang hamba harus jadi keset. Nggak gampang. Tulus pertama. Tulus kan? Amin. Sakyus. Dalam ini udah mau sedikit lagi nih.
Waduh, saya sangat diberkati. Mau tahu ini? Pertama kali saya bawa Sakyus di pedalaman tebing tinggi Sumatera Utara. Lantainya dari masih tanah. Opung-opung itu, tua-tua, nggak ada anak muda. Waduh, saya mau nangis, Pak Barita. Benar. Kalaupun saya sekarang diundang lagi ke sana, saya mau. Yesus nggak mau pusing, belum mau digubuk. Dia lahirnya dia aja di kandang domba, bukan di istana. Yesus kita itu paling rendah hati. Gue nggak mau lihat tempat, gue mau lihat hati yang mengasihi. Amin. Hati yang sungguh-sungguh serius sama gue, yang respon. Karena kita awalnya diciptakan segambar dan serupa dengan Bapa. Yesus ingin membalikan kita kepada rencana Bapa. Oh, itu yang harus ya, jemaat di sini kita gandengan tangan ya. Mulai saat ini. Sekali Yesus tetap Yesus menjadi segambar dan serupa dengan Bapa. Berkat itu akan bonus menyusul. Ini Sakyus nih. Itu tahun waktu saya umur 35, sekarang umur saya 59. Berapa tahun? 24 tahun yang lalu, masih ingat. Dan dapat uang persembahannya mau tahu? 20.000 uang hijau. Saya bersyukur. Saya siapkan di sini nih uang 20.000 uang hijau. Mau menangis saya. Yesus nggak lihat uangnya. Yesus nggak lihat tempatnya. Yesus nggak lihat lo di mana. Dia pegang firman-Nya, dia jamin firman-Nya. Amin. Barang siapa yang mengasihiku, ya, dia harus menuruti semua perintahku, bukan sebagian. Amin, Pak Moses. Haleluya. Sekali lagi, ini ayat ini menyinggung pada waktu Freddie Mercury meninggal karena AIDS. Ini saya bawakan firman ini. Masih ingat kan? Freddie Mercury 2 juta dolar dia menyumbang untuk penelitian AIDS. Ini Freddie Mercury korban AIDS. Kalau Sakyus enggak. Beda. Sama-sama awalnya orang berdosa. Beda. Sakyus masih hidup. Freddie Mercury demokrat, metong. Harus kita jeli. Memang berjasa juga Freddie Mercury. Uang kalau dikelola dengan baik untuk kemuliaan Bapa. Amin. Sekali lagi, uang itu sensitif. Barang siapa banyak menabur, dia akan banyak menuai. Barang siapa pelit, apalagi kikir, nikmati sendiri hasil. Ayatnya. Ada. Oh, orang berdosa, orang kikir. Tidak mendapat kerajaan Tuhan. Iya, nggak masuk. Pelit sama kikir lebih parah kikir. Saya pernah lihat di tebing tinggi orang kikir, ibu-ibu. Ibu dia ada duit. Bukan, maksudnya dia orang kaya. Siang-siang di atas aspal panas, dia bisa mampu beli sendal jepit, dia nggak mau pakai. Itu orang kikir, bayangkan. Uang nggak seberapa, kaki ini begitu. Bentar tebing tinggi, tanya ini kalau nggak percaya. Orang kampung, orang tua saya nggak pernah pakai sandal, bukan gitu. Bukan, artinya di jalan raya, kalau di tanah-tanah nggak merasa panas. Jalan lain juga, jalan. Kuat. Jadi kebal, Pak. Udah kebal, iya. Ya jadi pergi. Jadi memang saya berpikir Makanya dia nggak pakai sendal. bisa jadi. Nah itu dia, saya bilang pusingnya. Saya perhatikan itu. Ya ampun. Jangan salah, Pak. Kalau di kampung itu nggak ada. Memang sih, cuma benar. Jangan bilang pikir, Pak. Memang udah kegiatan. Saya juga pakai sandal di kampung saya. Emang sehat ya, nggak pakai sendal sehat. Iya, sehat. Ya udah. Memang kejadian di daerah, kejadian di daerah, bener. Yang aneh-aneh yang nggak pernah ada di kota. Saya menyaksikan kotak persembahan dari kayu di atas meja. Pagi-pagi nih, ya ada anak bocah, anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu aja ngerti loh. Di desa anak sekolah minggu saya ngasih uangnya 2.000. Dia minta kembalian. Dan kembalian 1.000. Apa
Minta kembalian 900. Kenapa? Saya kasih 1000. Cuma 100. apa-apa. Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kembaliin. Ini ada kesaksian, cek-cek. Kerabat Gading, jemaatnya Om Yakub Yahoe, GBI Mawasaro. Cek, kenapa? Masih sekarang sampai tua begini kasih persembahannya 100 perak. Lu jangan salahin gua. Kan ada firman, Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lama. Persembahan gua juga gak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Cepet terus. Ini betul Pak Marita. Coba ini jemaatnya Pak Yakub. Luar biasa. Terus dulu kan kompor belum kompor gas ya, masih kompor biasa ya. Perhatikan nggak apinya? Waktu awal warnanya apa? Kuning lah. Biru. Biru waktu awal. Belum panas banget. Kalau udah panas banget warnanya apa? Merah. Nah ini sekarang persembahan jangan biru. Harus berubah jadi merah. Api Roh Kudus. Amin. Amin. Iyalah. Biru aja berat soalnya. 4 kali lipat bayangkan. Kuning dulu. Kuning. Nah. Jadi apapun bisa, dari alam tuh bisa. Nyindir soal Hijau dulu baru biru. Ya ya apalah istilahnya. Jadi peristiwa alam Ada masih abu-abu. sehari-hari. Ini saya direkam ini. Bisa. Bercanda tapi bener. Nyentuh. Direkam deh ntar lihat. Lu berani ngomong, lakukan nggak? Jangan bercanda lu. Saya kan pernah ngomong di sini yang di Mangga Besar itu. Pak Masih kan pas itu kompor itu dia ada merah. Ah. Sendiri yang itu. Buka kalau yang abu-abu balikin. Saya nggak nyesel ngomong gini, enggak. Memang Roh Kudus harus ungkap semuanya. Kita lihat merah. Iya. Soalnya Pak udah mempersiapkan merah. Kan syukuran. Kata Yesus kepada Sakyus, sekali lagi nih, hari ini, today telah terjadi keselamatan. It's now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Lu kalau mau mengiring Yesus, sungguh-sungguh ya sekarang. Kalau mau main-main, udah lebih baik jangan. Buang waktu, buang tenaga. Toh akhirnya itu dilempar ke neraka. Itu pilihan, hidup ini pilihan. Banyak yang bilang begitu kan. Oh tapi saya nggak mau kata-kata begitu. Hidup ini adalah Yesus. Bahaya itu dibilang Yesus, apa hidup ini pilihan. Yuk kita mengalir aja. Mengalir itu dari atas kan. Rezekinya bukannya naik, tapi jangan pakai kata mengalir, tapi pakai kata jalani. Hidup ini adalah kesempatan. Cari kata-kata yang membangun kita sendiri. Kalau merugi ya salah lu. Jangan salahkan orang lain. Pikiran besar, pikiran positif. It's now or never. Sekali hari ini atau tidak sama sekali. Jangan di sini mulutnya berbau surga. Mulutnya memuliakan aku kata Yesus, tapi hatinya jauh daripada aku. Lihat orang ahli Taurat kalau Farisi bilang, Yesus, murid-muridmu kok makan nggak cuci tangan? Cuma masalah makan doang disinggung coba. Ini orang Farisi geblak ini sebenarnya ini. Orang pintar keblinger. Makan. Mereka kan ikutin adat istiadat Musa. Cuci tangan. Makan aja disinggung. Sampai Yesus bilang ini. Lu mulut lo doang memuliakan Allah. Hati lu jauh. Kok main Pak? Sorry. Enggak jauh Pak. Tapi cuci tangan. Tapi cuci tangan. Saya enggak cuci tangan Pak. Oh ya udah yang penting. Iya Pak. Enggak kalau baca ya, khususnya Yesus pelan-pelan ya coba. Jadi seolah-olah dulu saya sering lewat, tapi kalau sekarang udah iya bener, cuma gara-gara nggak cuci tangan aja coba. Aduh, kok ayat ini keluar? Oh,
makanan, cuma masalah makan. Bagi saya maaf Pak Moses semua jujur ya. Kalau saya punya makanan nih, ketinggalan ya di dapur ya. Saya udah sering ngalamin. Kalau dimakan, lu nggak usah minta izin. Kalau lu masuk ke kamar gua juga nggak apa-apa. Ada makanan di kamar gua. Walau umpamanya kos-kosan ya namanya CS ya gak? Lu makan minum nggak apa-apa. Fungsinya kan untuk dimakan diminum. Asal ada ya. Asal dimakan diminum. Asal ada. Asal ada juga. Kebetulan nggak ada. Nah, jangan sampai lu maksa gua untuk kasih. Tapi kalau lu buang, itu gua marah. Lihat fungsinya dong. Begitu dong. Makanan udah dimakan, kampung tengah. Gua juga ngalamin. Nggak perlu izin. Bapak di surga pakai balas. Tenang aja, ngapain sih pusing? Dunia ini kan bisa kita atur. Jangan kita diatur oleh uang. Kita yang mengatur. Nggak bisa kan? Ada istilahnya. Kalau ada diatur. Kalau ada ini nggak ada, diatur ini. Iya kan? Nah ini berbicara intinya. Terjadi keselamatan pada Sakyus. Semua pasti cari selamat. Makanya supir orang Batak itu bersyukur dulu Metro Mini. Lu bayar 1.000 aja mau minta selamat lu. Karena didoain sama penumpangnya karena ngeput sampai pernah masuk sungai itu. Gitu. Wah, supaya supirnya ini kami tiba dengan selamat. 1.000 aja mau selamat katanya. Aduh, ini bercandaan tapi menusuk. Semua pasti cari selamat. Bis namanya bis selamat. Biskuit selamat. Nggak apa-apa lah. Yang pertama salvation. Ya, keselamatan. Untuk apa kamu memiliki harta sisi dunia kalau kamu tidak ada sesuatu? Nggak ada gunanya lo jangan banyak ngomong lah. Yesus Maha tahu, big boss. Lo kalau sampai cari dunia binasa lo. Makanya maaf ya, kalau kita sampai mau ngiri kepada orang dunia, kerdil. Saya mau kasih tahu, biarin dia asap itu ngomong gini. Oh, begitu mata rohani gue dibuka, ternyata ujungnya Bapak di surga nggak buta, nggak bego, nggak budak. Semua dia Maha Kuasa sampai detik ini dia nggak pernah ketiba dia enggak. Kita kedip tidur, jujur ya, pernah nggak ngerenung? Bapak di surga nggak pernah kedip loh. Nggak tahu. Nggak pernah kedip. Lu bayangin kalau dikedip, waduh. Jangan soal itu ada di juga. Bukan, ini saya merenung sendiri. Makanya saya tuh penasaran terus akan kasihnya, akan kuasanya. Kalau tidak tertidur ada ya. Iya. Ya. Ikan. Sebenarnya Tuhan itu nggak bisa kita gambarkan fisik, tapi ada CCTV kan. Aman. Iya benar. Di bumi belum ada komputer, di surga udah ada komputer. Di bumi belum ada CCTV, di surga udah ada. Nah itu dia. Udah pokoknya begini dah. Kalau saya merenungkan, waduh segala-galanya. Wow. Punya bapak yang hebat begitu. Makanya jangan kamu khawatir. Jangan. Bahkan takut. Takut itu urutan paling atas. Khawatir di bawahnya. Saya nggak takut. Ini kalau ada yang datang nih. Lo masih memberitakan Yesus, mati. Bob tetap Yesus. Ngapain pusing? Amin. Terjadi keselamatan. Karena dia keturunan Abraham. Siapa bapak Abraham? Galatia pasal 5 ngomong apa? Berhak, bukan kewajiban ya, berhak menerima janji-janji Allah. Karena kita juga keturunan Abraham secara rohani. Wah, luar biasa lu. Lu nggak usah wajib, lu melakukan firman, lu berhak. Sekalipun belepotan. Apalagi lu kewajibannya di nomor 1 kan. Wow. Ini berkat ntar saya terima besok dan semua. Waduh, ntar aja dah
beritanya. Oh, proses. Tunggu tanggal mainnya. Kemarin kita ada FPI apa Indonesia? Semuanya. Amin. Betul? Ini terakhir. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Itu inti anak manusia. Yesus tuh nggak pakai aku Tuhan kan? Dia bilang anak manusia. Tetap dia itu rendah hati, anak manusia. Ngerti gak ya murid-muridnya? Orang banyak ngerti gak dengan kata anak? Ngerti lah. Bahasa Arab kah, bahasa Ibrani kah? Ngerti. Memang benar Petrus apa katamu? Akulah guru dan Tuhan. Paulus Efesus 1 ayat 17 bilang, Yesus Kristus adalah Bapa. Saksi Yehova cuma mengaku Yesus adalah anak. Bodoh lu saksi Yehova. Ini saya berdebat. Saya nggak pusing. Yang duduk di sebelah kanan di sorga di kanan loh Yesus tuh bapaknya sebelah kiri. Lebih berkuasa mana? Masih nggak ngerti. Dia kasih ayat lagi. Udah gue capek sama lu dah. Gue lempar lagi ayat. Yesus waktu dicobai, cobaan yang kedua Yesus ngomong apa? Iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis berpikir, paham nggak? Yesus walaupun ngomong Tuhan Allahmu bukan untuk iblis, mengartikan yang di surga. Maksudnya, iblis belum dengar loh. Yesus tuh ngomong tuh Dia Tuhan dan Dia Allah. Gitu. Yang ketiga juga gitu. Amin. Makanya sesat itu saksi Yehova. Nih, ayatnya terakhir, anak manusia. Udah cukup. Diberkati. Amin. Kita berdoa mengucap syukur. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hatimu Bapa. Sakius diselamatkan. Orang kaya masih mencari Yesus. Kami harus lebih lagi mencari Yesus. Ini ada terobosan baru malam ini firman-Mu disampaikan. Oh haleluya. Minggu yang lalu hamba sudah singgung tentang kemuliaan-Mu Yesus. Tetapi detik ini sekali Yesus tetap Yesus. Engkau datang bukan cuma memberi keselamatan, tapi garansi kehidupan kekal, garansi masa depan penuh pengharapan, kilang gemilang dan luar biasa. Haleluya. Ini pakai kami Bapa, pakai kami untuk menjadi saluran berkat, untuk berani melakukan kebenaran firman-Mu. Berikan kekuatan bagi kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam segala apapun kami andalkan Engkau Roh Kudus. Kami bersyukur khususnya hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Dan kami berjanji, bahkan menyatakan deklarasi, kami mau bergandengan tangan bersama-Mu Roh Kudus, melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa dan luar biasa, besar dan penting. Oh haleluya. Yesus Engkau dahsyat ajaib luar biasa. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Hamba sangat yakin percaya yang sakit sudah dijamah disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang ada di dalam masalah diberikan WO terbaik, jalan keluar yang terbaik, karena Yesus Engkaulah terbaik, Alfa dan Omega. Tinggallah dalam kehidupan kami, keluarga besar kami masing-masing, dan saudara-saudara kami yang tidak hadir. Roh Kudus, Engkau lawat mereka semua. Kumpulkan kami minggu depan, ibadah hari Minggu juga Bapak. Biarlah firman-Mu lebih dahsyat. Kemuliaan-Mu bukan hanya di tempat ini, tetapi di rumah kami, bahkan di mana Bapak percayakan dan utus kami. Kami siap menjadi garam dan terang untuk bawa jiwa-jiwa untuk datang kepada-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Haleluya. Saya kembalikan. Terima kasih Om Hari untuk firman Tuhan. Semua terberkati. Amin. Semoga kita akan memberikan persembahan kita untuk doa persembahan konten. Siapa doa? Amin. Amin. Pujian kita terilah ya.